Halo guys, selamat siang. Hari ini kita tepatnya lagi di Desa Raumeneng, tentunya di Blok Lengkong. Hari ini kita ingin mewawancari seseorang pembuat kue yang viral saat-saat ini. Penasaran gak sih? Saksikan terus ya guys. Oke Teh, selamat siang. Apa Teteh benar pembuat kue di Raumeneng? Betul. Teteh atas nama siapa kalau boleh tahu? Saya Hilwa. Kalau boleh tahu Teteh jualan apa aja ya? Saya jualan kue, macam-macam kue. Seperti kue brownies, kue roti kayak gitu, pizza dan lain-lain. Kalau boleh tahu kakak kapan ya memulai karir sebagai pembuat kue? Kalau misalkan untuk memulai usaha itu dari 2016. Lama juga ya Teh ya. Iya. Apa yang memotivasi Teteh untuk menjadi pembuat kue? Kalau awal-awal bikin kue itu tuh karena sebenarnya hobi ya. Tapi melihat pasar ternyata bagus, jadi dilanjutkan gitu. Akhirnya jualan. Oh iya. Terus Teh, bagaimana Teteh memilih bahan-bahan untuk membuat kue? Untuk bahan-bahan yang saya gunakan itu tergantung dari target pasar. Kebetulan target pasar saya itu lebih ke premium ya. Jadi saya menggunakan bahan-bahannya itu lebih ke yang kualitasnya premium. Jadi supaya terarah gitu sama pasar yang saya jangkau gitu. Oh pantes Teh, jadi waktu dulu pernah juga beli ternyata enak. Oh gitu. Ya. Terus apa langkah paling penting dalam pembuatan kue Teh? Yang paling penting dalam pembuatan kue adalah pemilihan bahan yang baik ya. Jadi bahan-bahan juga harus dipastikan kualitasnya baik, kondisinya baik. Jadi kalau misalkan kayak telur apa gitu tidak ada yang udah kadaluarsa gitu ya. Terus alat-alat juga harus bersih dan ininya harus memadai juga gitu. Alat-alatnya harus memadai. Terus bagaimana Teteh memastikan kualitas dan rasa kue yang agar konsisten gitu Teh? Jelas kalau misalkan untuk konsisten dengan rasa harus ditimbang. Jadi semua yang resep-resep yang saya gunakan itu udah ada takarannya masing-masing gitu. Jadi walaupun produksinya banyak tapi rasanya pasti sama karena ditimbang gitu. Apa tantangan terbesar Teteh yang Teteh hadapi sebagai pembuat kue? Tantangan terbesarnya itu ketika bahan kue naik ya. Jadi harga pasar itu susah dinaikkan tapi harga bahan pokoknya naik turun gitu. Lebih seringnya sih naik daripada turun gitu ya. Terus pastikan pembuat kue itu ada tempat ternyaman untuk membuat kue gitu Teh. Nah Teteh di mana tempat ternyaman untuk membuat kue-kue gitu? Ya jelas di dapur. Jelas di dapur ya, dapur pribadi. Karena kita kan jadi tahu apa ya namanya? Letak ternyamannya gitu, kayak misalkan bikin apa namanya? Mixernya di mana, ngukusnya di mana, ovennya di mana gitu. Udah tahu gitu. Apakah Teteh mengikuti tren terbaru dalam membuat kue gitu? Kalau tren kebetulan saya mah tidak ya. Jadi saya konsisten sama produk yang saya jual saja. Jadi saya tidak pernah mengikuti produk-produk yang misalkan di sosial media sedang viral. Itu saya tidak pernah mengikuti gitu. Oh jadi Teteh punya ciri khas tersendiri ya Teh ya. Betul. Mengapa Teteh lebih memilih berkarir di bidang perkuean gitu Teh? Ya sekali lagi karena hobi ya awalnya gitu. Kalau boleh tahu Teh, penghasilan sehari atau per bulan sebagai pembuat kue itu berapa Teh? Untuk perharinya itu kalau misalkan kita hitung omset per hari ya itu sekitar kalau sekarang apa dulu? Ya kapan aja. Kalau misalkan dirata-ratakan itu omsetnya 500 per hari. Wow. Kecil karena melihat sekarang kondisi pasar lagi nggak stabil ya. Jadi 500.000 itu termasuk kecil. Saya lihat di media sosial Teteh juga kan yang lagi viral menurut saya itu roti kukusnya itu. Ya. Sehari itu bisa laku berapa Teh? Sehari itu bisa sampai 100 roti. Apa momen paling membanggakan dalam karir Teteh sebagai pembuat kue? Yang paling membanggakan adalah ketika customer kembali untuk membeli produk kita. Nah, itu yang paling membanggakan. Betul. Apakah ada seseorang yang membantu atau mensupport Teteh dalam karir Teteh? Ada keluarga, ada suami, dan ada anak-anak juga.
Nah, ini yang terakhir Teh. Apa saran Teteh yang ingin diberikan kepada orang yang ingin membuat kue juga di rumah? Apa ya sarannya ya? Membuat kue. Kalau pengen membuat kue ya harus coba memulai dari sesuatu yang paling kita suka. Misal kita suka bikin kue, misal kita suka kue bolu. Nah, coba paling itu deh yang dimulai dibikin gitu, kue bolu kita coba mulai dari yang rasanya original, terus setelah berhasil ditambahkan rasa-rasa lain seperti misalkan coklat, keju gitu. Karena itu jadi apa ya namanya? Kita mengukur kuenya itu enak atau tidak, atau misalnya itu dari yang sesuai selera kita gitu. Nah, Teh, kita dari tadi penasaran sama produk Teteh yaitu roti kukus. Apa kita boleh coba Teh? Guys, ternyata kita dikasih endorse oleh Teh Hilwa guys. Ya robun, onera mukbangen, yaru. Guys, jadi hari ini aku ingin review produknya Teh Hilwa yaitu roti kukus Thailand. Hai. Hari ini kita mendapatkan 6 buah, yaitu ada rasa nanas, strawberry, coklat, dan pokoknya masih banyak lainnya guys, bukan cuma ini doang. Aku mau review yang nanas dulu ya guys. Kita coba. Aduh, gimana guys, susah kali, anginnya gerebek-gerebek guys. Lihat guys penampakannya, ini full banget ya, ini 2 lapis, enak banget. Manis banget guys, enak banget. Udah mau makan di rumah ya guys. Guys, ini tahu nggak harganya cuma berapa? Mulai dari goceng. Kalian buruan beli di Facebooknya Teh Hilwa atau ke rumahnya aja di Blok Lengkong Rawamanang ya guys. Mulai dari 5.000 aja. Buruan guys, beli ya. Two thousand years later.